Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dan kami dari kelompok 10. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Deka Agwizika, SEI MSM. Anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi teori biaya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Lulu Suryani dengan NIM 240211100050. Dilanjut dengan yang nomor 2, yaitu Wadidatun Jazilah dengan NIM 240211100053. Dan yang ketiga, Eni Nadiatul Izzah dengan NIM 240211100058. Dan yang terakhir, Nurizi Tri Indah SM dengan NIM 240111100073. Konsep biaya produksi. Salah satu maksimasi keuntungan produsen atau perusahaan dengan minimasi biaya produksi. Opportunity cost, selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Biaya eksplisit, pengeluaran aktual atau secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Biaya implisit, biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Biaya produksi, semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka waktu analisis ada dua, satu jangka pendek, dua jangka panjang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Teori biaya dalam ekonomi. Total biaya atau total cost atau TC adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah tertentu barang atau jasa. Total biaya mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Secara matematis, total biaya dirumuskan sebagai TC sama dengan FC plus VC. Pengertian biaya total, TVC, total fixed cost. Yang pertama, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Yang kedua, biaya yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Dan yang ketiga yaitu berupa contoh, seperti biaya mesin, gaji tetap. TVC, total variable cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang besarnya tergantung pada jumlah atau tingkat produksi. Contohnya yaitu seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. TC atau total cost, keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Rumusnya yaitu TC sama dengan TFC plus TVC. Biaya rata-rata dan marginal. Yang pertama, AFC, Average Fixed Cost,
adalah biaya tetap untuk setiap satuan output yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q. Yang kedua yaitu AVC, Average Variable Cost, adalah besarnya biaya variabel untuk setiap satuan output. Rumusnya yaitu AVC sama dengan TFC dibagi Q. Yang ketiga yaitu AC atau Average Cost, adalah biaya per satuan output. Rumusnya yaitu AC sama dengan TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Yang keempat yaitu MC, Marginal Cost, adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya yaitu MCN sama dengan TCN dikurangi TCN-1 atau MCN sama dengan delta TC dibagi delta Q. Berikut adalah tabel biaya jangka pendek dan contoh perhitungan biaya. Nilai MC sebesar 2 memiliki arti jika output ditambah 1 unit, maka biaya total akan bertambah sebesar Rp2. Berikut adalah contoh-contoh kurva dari tabel-tabel di samping kanan saya. Hubungan antar variabel. Kurva AVC menurun, mencapai minimum, kemudian meningkat. Kurva AC menurun, mencapai minimum, kemudian meningkat. Kurva MC menurun, mencapai minimum, kemudian meningkat. Hubungan MC dan AVC. Jika MC kurang dari AVC, maka AVC menurun. Jika MC lebih dari AVC, maka AVC meningkat. Jika MC sama dengan AVC, maka AVC minimum. Hubungan MC dan AC. Jika MC kurang dari AC, maka AC menurun. Jika MC lebih dari AC, maka AC meningkat. Jika MC sama dengan AC, maka AC minimum. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi, sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semua pengeluaran biaya dianggap biaya variabel. Biaya rata-rata jika panjang long run average cost LRAC, yaitu biaya rata-rata yang minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila pers dapat merubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC adalah kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jika pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Cara meminimumkan biaya jangka panjang. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata, buka kurung AC atau average cost, tutup kurung. Pada gambar di samping ditunjukkan 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh produsen, sehingga produsen tersebut dapat memilih penggunaan alat-alat produksi yang memberikan biaya minimum. Pada garis vertikal terdapat biaya produksi, dan pada garis horizontal terdapat jumlah produksi atau unit. Pada gambar 6.5, dalam gambar itu ditunjukkan 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. Dalam contoh ini, pada hakikatnya pengusaha mempunyai 3 pilihan dalam menggunakan alat produksi.
kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3 berturut-turut. Ongkos produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas tersebut adalah seperti yang ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai produsen. Jika produksi yang ingin dicapai adalah 10 unit, maka lebih baik menggunakan kapasitas 1. Kalau yang digunakan adalah kapasitas 2, seperti pada gambar 6.5, ongkos produksinya adalah lebih tinggi. Kapasitas 1 adalah kapasitas yang efisien, yang akan meminimumkan ongkos produksi di bawah 125 unit. Untuk produksi antara 125 dan 124 unit, kapasitas produksi yang paling efisien karena ongkos produksi adalah paling minimum. Ini dapat dilihat misalnya untuk produksi sebanyak 160 unit. Seperti ini dapat dilihat bahwa AC1 berada di atas AC2, yang berarti menggunakan kapasitas 1, ongkos akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi di atas 240 unit, misalnya 275 unit, 75 unit, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Selanjutnya, bentuk kurva AC lebih mirip bentuk U akibat pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva LRAC berbentuk seperti U disebabkan oleh faktor-faktor skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Selanjutnya, skala ekonomi. Pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Saya akan menunjukkan kurva. Ini adalah kurva yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, skala ekonomis dan tidak ekonomis. Skala kegiatan produksi dikatakan ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomis adalah spesialisasi faktor produksi, pengangguran harga bahan mentah, dan kebutuhan produksi lain, memproduksi barang-barang sampingan, mengembangkan fasilitas di luar perusahaan. Skala produksi diskonomis terjadi apabila pertambahan produksi barang yang dihasilkan menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi.